Alhamdulillah rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Talabul ilm, para penuntut ilmu rahimahumullah. Insyaallah taala pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian Khulasatul Ta'dhim lain, ringkasan muamalah terhadap ilmu. Yang mana alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 8 poin yang termasuk muamalah terhadap ilmu. Insyaallah taala pada malam hari ini kita akan lanjutkan ke poin yang ke-9. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala al-baqi tasi'. Simpul ke-9, artinya poin yang ke-9 yang termasuk pengakuan terhadap ilmu, yaitu as-sabru fil ilmi tahammulan wa adab. Bersabar di dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya. Ini poin yang ke-9. Di antara bentuk pengakuan terhadap ilmu, yang mana jika seorang melakukannya, dia termasuk orang yang akan mendapatkan keberkahan ilmu, yaitu bersabar dalam menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. Karena ketahuilah bahwasanya yang namanya menuntut ilmu bukan sesuatu yang mudah. Menuntut ilmu bukanlah sesuatu yang disenangi oleh jiwa. Karena Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, Inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa ini mengajak kepada keburukan. Jiwa mengajak kepada keburukan, sedangkan Allah SWT mengajak kepada kebaikan. Ada pertolongan belakang tidak? Seorang yang ingin menuntut ilmu hendaknya dia berusaha mengekang jiwanya supaya tunduk terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengekang jiwanya supaya dia belajar menuntut ilmu agama sungguh-sungguh. Karena mustahil seorang bisa mendapatkan ilmu tanpa ada kesabaran dalam mustahil. Karena sebagaimana perkataan ulama, al-ilmu thaqil, ilmu itu berat. Jadi sebatas kita belajar ilmu saja sudah berat. Apalagi misalkan terkait ilmu agama, bukan sesuatu yang mudah, sesuatu yang mesti kita kerahkan kemampuan kita habiskan waktu kita keluarkan modal untuk belajar. Ya kalau kita tidak sabar, mustahil bisa mendapatkan ini semua. Oleh karenanya, hendaknya memperhatikan tadi simpul yang ke-9 ini, bagaimana kita bisa bersabar ketika belajar, kemudian bersabar ketika mengamalkan ini. Ketika belajar harus bersabar, dan ketika mengamalkan ini harus lebih bersabar. Mungkin tahapan kita belajar itu lebih ringan daripada tahapan kita mengamalkan ini. Betapa banyak misalnya kita saksikan orang belajar, tapi untuk masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu tahapan mengamalkan ilmu, lebih sulit lagi. Betapa banyak orang tahu misalnya, oh ini hukumnya haram, musik hukumnya haram,
Akan tetapi disebabkan jiwa menantang atau mengajak kepada suatu yang enak, suatu yang nikmat, jiwa tersebut akan meskipun hukumnya tahu hal akan tetapi angkat. Berarti apa? Dia baru masuk fase yang pertama, fase mengetahui ilmu, bukan belum masuk ke fase kedua. Bagaimana dia bisa mengamalkan? Orang misalkan dia sudah tahu bahwa berhubungan dengan lawan jenis itu hal. Tetapi untuk melakukan fase yang mudah berupa mengamalkan ini terasa. Oleh karena itu perlu kesabaran. Bahkan para ulama menjelaskan bahwasanya agama ini seluruhnya kesabaran. Ada yang tahu kenapa agama ini seluruhnya kesabaran? Karena agama ini tidak terlepas dari dua hal. Agama ini tidak terlepas dari dua hal. Yang pertama menjalankan ketaatan, dan yang kedua meninggalkan larangan. Ya, agama ini tidak terlepas dari dua hal. Yang pertama menjalankan perintah, yang kedua meninggalkan larangan. Untuk menjalankan perintah perlu kesabaran. Contoh misalnya, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sholat berapa kali sehari? 5 kali. Kemudian subuh, sekarang jam 4 berapa? 4.15, 4.17, 4.11. Coba bayangkan, kalau tidak sabar, kira-kira bisa nggak bangun? Kan mungkin bisa. Sabar itu bukan berarti tidur yang sabar saya tidur. Bukan itu, tapi sabar bagaimana menahan jiwa supaya bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Di situ pembahasannya itu bahwasanya agama itu terdiri dari dua hal. Yang pertama menjalankan perintah. Dan untuk menjalankan perintah perlu kesabaran. Sabaran melawan jiwa. Jiwa pengennya tidur, betul tidak? Jam 4 nikmat tidur. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kaum muslimin untuk bangun di waktu tersebut apa? Untuk sholat subuh. Ini yang pertama, itu sabar untuk menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sabar untuk meninggalkan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan tadi, kalau kita tidak punya rasa sabar ketika melihat misalkan lawan jenis, pengennya melihat, pengennya memandang. Akan tapi bagaimana kita mampu bersabar sehingga mampu menundukkan pandangan ini? Kenapa? Karena Allah memerintahkan tersebut. Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim, dikatakan kepada orang yang beriman, kita yang beriman tidak, alhamdulillah beriman. Allah berfirman, katakan kepada orang yang beriman, yaghuddu min absarihim, hendaknya tundukkan pandangan. Nah, kalau kita tidak sabar, bisa tidak tundukkan pandangan? Tidak bisa, mustahil. Begitupun apa bisa dikiaskan, dianalogikan dengan larangan yang lain. Contoh larangan yang lain misalkan menipu, kemudian berkata kasar. Ini larangan bukan? Kalau kita tidak sabar, bisa tidak meninggalkan kata-kata? Tidak bisa. Bagaimana kita bisa mengerem pandangan lisan ini supaya tidak mengucapkan kecuali yang baik? Maka ini billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari ini dia berkata baik atau iya, mudah. Cuma dua pilihan saja. Kita berkata baik ataupun iya, tidak ada pilihan ketiga. Begitupun tadi masalah perintah bisa dikiaskan. Kita misalkan sholat berjamaah, laki-laki misalkan di masjid jam 4 lebih sholat subuh. Kalau kita tidak bisa memaksakan ini, tidak akan bisa. Begitupun perintah-perintah ya. Itu. Orang alim Allah Ta'ala in kullu jalilin minal umuri la yudraku illa bisabri. Kata-kata ya indah. Kenapa kita harus bisa sabar dalam menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu? Kata beliau, sebab segala sesuatu yang mulia tidak mungkin bisa didapatkan kecuali dengan kesabaran. Sebab sesuatu yang mulia, sesuatu yang tinggi, sesuatu yang besar nilainya tidak mungkin bisa didapatkan kecuali dengan kesabaran.
Sampai pun dalam masalah dunia, jika kita ingin mendapatkan sesuatu yang mahal, sesuatu yang tinggi, sesuatu yang berharga, pasti harus mengeluarkan effort atau usaha yang lebih. Contoh misalkan orang ingin kaya, apakah usahanya sama dengan orang yang biasa-biasa saja? Beda atau sama? Beda. Bahkan apa? Mungkin orang kaya itu apa? Kerja itu 24 jam. Dari pagi sampai sore. Sore ke rumahnya mikir lagi bagaimana mengatur bisnis. Kemudian bagaimana menambah untungnya. Dan seterusnya. Bahkan ke bawah mimpi mungkin bisa jadi. Disebabkan apa pikiran setiap harinya. Bisnis, untung bisa jadi apa? Ke bawah ke dalam. Begitu pun. Orang misalkan yang ingin makan makanan enak sama orang yang sederhana saja makannya. Kira-kira uang yang dikeluarkan itu lebih banyak yang mana? Yang enak. Kenapa? Karena yang enak itu nilainya lebih. Bisa dipahami? Begitupun orang yang mendapatkan mutiara sama orang yang mendapatkan kerikil, mudahan mana? Kerikil. Kalau mutiara, nah sekarang kaitkan dengan ilmu. Orang yang ingin belajar ilmu agama, pasti di sana ada effort atau usaha yang mesti dia lakukan melebihi orang-orang selainnya. Misalkan orang yang di jalanan, misalkan contoh saja, dengan kita penuntut ilmu, apakah usahanya sama atau beda dalam meraih kebaikan? Sebagai masalah dunia saja, kalau misalkan ingin lebih, harus ada usaha lebih. Begitu pun ilmu ini. Jika kita ingin ilmu, maka harus ada usaha lebih untuk meraih ilmu tersebut. Bisa dipahami poinnya? Jadi setiap perkara yang tinggi, setiap perkara yang mulia tidak mungkin bisa didapatkan kecuali dengan kesadaran. Wa'adhamu syai'in tatahammalu bihi nafsu talabul ma'ari tasbiruha alaihi. Dan sesuatu yang mana jiwa itu mampu menahan beban berat ketika apa? Jiwa mengingat bahwasanya yang ia akan dapatkan adalah sesuatu yang mulia. Anda ulangi. Jadi hal yang dapat membuat jiwa itu kuat supaya mampu meraih hal yang tinggi tersebut apa? Ingat bahwasanya hal yang tinggi tersebut apa? Nilainya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan menuntut ilmu ini. Balasan bagi orang yang menuntut ilmu kemudian mengamalkannya apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang misalkan mengingat bahwasanya surga Allah Subhanahu wa taala itu nikmatnya luar biasa, dia akan menahan diri meskipun capek, meskipun letih, meskipun misalkan sampai pusing belajar, akan tapi disebabkan dia mengingat bahwasanya Allah sediakan bagi mereka para penuntut ilmu dalam surga, dia mampu bersabar. Bisa dipahami? Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man saraka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Ada yang tahu sifat surga seperti apa? Sifat surga. Salah satunya apa? Arduhas samawati wal ardh. Surga itu seluas langit dan bumi. Coba perhatikan misalkan kita merenungi ayat ini sebentar. Kita saksikan langit, luas tidak? Itu langit yang berapa? Pertama, kedua, atau ketiga, dan seterusnya. Langit berapa yang kita lihat? Yang pertama. Kemudian bumi yang kita injaki ini luas atau tidak? Luas, teman-teman. Coba bayangkan, bumi ada berapa bumi? Enggak, ada 7. Yang kita injak itu apa? Bumi itu ada 7. Arduhas samawati wal ardh. Langit itu ada 7, kemudian bumi itu seperti langit ada 7. Bumi ada 7 dijajarkan. Tahu dijajarkan kan? Dihamparkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seluas itulah surga. Coba bayangkan saja, misalkan kita punya tanah selembang, kaya tidak? Kaya tidak? Kaya selembang. Coba bayangkan di surga Allah Subhanahu wa taala seluas langit dan bumi. Nah, ketika orang mampu menghadirkan ini dalam hati dia dan dia yakin bahwa firman Allah pasti benar, Allah mengatakan lagi surga itu seluas langit dan bumi, dia meyakini dan salah satu jalan yang dapat masuk ke surga adalah
belajar untuk ilmu. Ketika dia mengingat utama tersebut, dia mampu bersabar. Saya pahami. Ketika kita misalkan masih ingat surga, oleh karena dakwah yang pertama kali dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah tentang surga, tentang neraka. Kenapa dengan mengingat ini seorang terdakwah, oh ingat kalau saya belajar, kalau saya mengamalkan agama, masuk surga. Sebaliknya ketika saya bermaksiat, menentang Allah, tidak taat, maka ujung-ujungnya akan ingat ini. Karena dengan mengingat surga dan neraka tertahan. Contoh misalkan di dalam kita ada gajah, misalkan kemarin libur. Kalau kita tidak ingat surga, ingat neraka, mau haram, mau ini, yang penting happy, yang penting mata sejuk misalnya. Tidak peduli. Berbeda dengan seorang mengingat surga, ingat neraka. Ketika misalkan ada bisikan untuk melihat yang haram, yang mikir 2 kali. Bahkan ada riwayat sebagian salaf apa? Ketika ada lilin, dia tempelkan tangannya ke lilin, ke api. Kemudian dia berkata, rasakan apakah kamu mampu menahan perihnya api tersebut? Kira-kira mampu tidak? Tidak. Padahal cuma lilin, cuma secuil apinya. Lilin saja yang secuil apinya tidak mampu apa lagi kan? Coba antum kalau misalnya ingin bermaksiat, antum tojos pakai jarum gitu. Apa? Kulit antum kira-kira sakit tidak? Sakit. Apalagi neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang mana disebutkan dalam hadis, sifat api neraka itu 70 kali lipat dari api dunia ini. Kita saja lalu bila dibakar dengan satu bakaran dari api dunia ini, terbakar tidak? Terbakar. Kalau dunia terbakar sudah beres, meninggal dunia. Adapun di neraka bukan hanya 1 kali lipat, 70 kali lipat api dunia ini. Sudah terbakar, bangkit lagi, sampai kapan? Sampai hilang dosanya, sampai Allah mengampuni dosa tersebut. Kecuali orang kafir kekal di dalam neraka. Ketika kita memahami ini, maka apa? Insya Allah Taala, biidznillah Taala, jiwa ini terdorong untuk bisa taat. Jiwa ini terdorong untuk bisa meninggalkan maksiat. Karena ingat apa? Kita mampu memaksa jiwa untuk taat dalam hal ini, menuntut ilmu dan mengamalkannya. Ingat bahwasanya yang Allah sediakan bagi mereka, bagi kita para penuntut ilmu, apa? Surga. Ingat dan hadir ke dalam hati. Ya Allah, saya minta surga, mudahkan surga untuk saya. Ingat. Bahkan yang lebih menakjubkan lagi, kata Nabi Muhammad SAW, orang yang terakhir masuk surga. Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya orang yang ada keimanan dalam hatinya, meskipun masuk neraka dulu, ujung-ujungnya surga. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, kita pertanyaannya, pengen langsung masuk surga atau masuk neraka dulu? Surga lah. Jangan sampai nggak apa-apa lah, saya masuk surga atau apa masuk neraka, yang penting nanti masuk surga misalnya. Bermaksiat dulu sebentar nggak apa-apa, main HP dulu sebentar nggak apa-apa. Nggak kuat. Contohnya pada di api. Ada pertanyaan? Baik. Contohnya dari api. Kita 1 menit saja tidak akan kuat. Apalagi api neraka berapa tahun Allah. Jadi apa? Jangan sampai cita-cita itu apa? Masuk surga nggak apa-apa, masuk neraka. Cita-cita itu apa? Masuk surga yang paling tinggi. Nah, yang jadi pembahasan kita apa? Disebutkan di dalam hadis bahwasanya orang yang terakhir kali masuk surga, yang dulunya dia penghuni neraka, adalah balasannya 10 kali lipat dunia. Subhanallah, 10 kali lipat dunia. Bukan 10 kali lipat tembak. Kalau 10 kali lipat tembak saja sudah banyak tidak? Sudah banyak. Maka disebutkan hadis tersebut apa? Saking kagetnya orang tersebut, ya Allah, apakah aku bercanda kepadaku? Ya, ini tidak percaya, saya itu dulu penghuni neraka jahanam. Akan tapi Allah memberikan apa 10 kali lipat. Ada lebih, apakah engkau itu bercanda kepada Tuhan Rabbul Alamin, anta Rabbul Alamin, padahal engkau itu Rabbul semesta alam, masa bercanda kalau orang tersebut saking tidak percaya dibagi 10 kali lipat. Ya, ini yang paling rendah, bahasanya 10 kali lipat. Mau yang paling rendah ini? Mau enggak? Yang enggak mau lah, masuk neraka terlebih dahulu. Dan dia termasuk orang yang masuk keluar dari neraka lagi, ini masuk surga yang paling tinggi. Ini yang paling rendah kedudukannya di surga. Subhanallah. Apalagi yang paling tinggi.
Ingat seperti itu, ingat surga. Dengan mengingat surga apa? Insya Allah kita termotivasi, terdorong untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perhatikan sih. Dengan mengingat surga, kita akan terdorong untuk apa? Taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, dengan mengingat neraka apa? Kita akan terdorong untuk berhenti dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa dipahami? Baik. ولهذا كان الصبر والمصابرة مأمورا بهما لتحصيل أصل الإيمان تارة ولتحصيل كماله تارة أخرى. Yang artinya, oleh karena itu yang namanya kesabaran terkadang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita apa? Untuk menjadi fondasi dasar keimanan kita. Jadi yang namanya kesabaran itu apa? Bisa menjadi dasar fondasi keimanan kita atau penyempurna keimanan kita. Karena yang namanya keimanan itu ada dua. Yang pertama pokoknya, yang kedua kamalnya, kesempurnaan. Yang pokok keimanan itu apa? Rukun iman yang enam itu. Itu pokok keimanan itu rukun iman. Kenapa harus kita meyakini apa secara yakin dalam hati sholat. Ada pun kamalul iman maka rinciannya. Kamalul iman ada rinciannya. Nah yang namanya kesabaran ini apa? Bisa didapatkan atau bisa mendapatkan dua hal ini. Pertama, ia mendapatkan pokok keimanannya. Yang kedua, mendapatkan apa? Kesempurnaan keimanan. Contoh misalkan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamu. Anak tanya, apakah ini termasuk pokok keimanan atau kamalul iman, penyempurna keimanan? Penyempurna keimanan. Karena bisa jadi orang beriman tidak memuliakan tamu. Bisa pahami? Bisa pahami tidak? Contoh misalkan, la yu'minu ahadukum hatta yu'mina bi akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai kalian mencintai kebaikan sebagaimana atau sebagaimana kalian mencintai kebaikan untuk orang lain sebagaimana kalian mencintai untuk diri kalian. Anak ulangi masih terlibat. Tidak beriman salah seorang kalian sampai kalian mencintai untuk saudara kalian sebagaimana kalian mencintai untuk diri kalian sendiri. Bisa pahami teks hadisnya? Nah ini penyempurna keimanan atau asul iman. Penyempurna keimanan. Karena bisa jadi orang misalkan beriman tapi ketika orang lain mendapatkan kebaikan dia bisa pahami. Kalian ketika misalkan nanti menemui teks hadis atau Al-Quran, di sana ada terkait keimanan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, maka lihat di situ ada dua hal. Pertama pokok, yang kedua kamal. Kalau pokok itu apa? Sesuatu yang inti, betul? Iman. Kalau kamal itu apa? Bisa pahami? Itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wassabiru." Wahai orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkan kesabaran kalian. Anda ulangi. Tentu ya? Tidak ada. Jadi perhatikan. Wahai orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkan kesabaran. Jadi dalam ayat ini Allah memerintahkan apa? Isbiru, bersabarlah. Kemudian wasobiru dan kuatkan kesabaran. Jadi yang namanya kesabaran itu akan perlu disabarkan lagi. Baik. Dan ketahuilah bahwasanya yang namanya kesabaran itu bahaya. Yang namanya kesabaran itu tidak ada batasannya. Yang namanya kesabaran itu tidak ada batasan. Benar tidak ungkapan misalkan kesabaran saya sudah habis. Benar atau salah? Salah. Berarti dia belum sabar. Karena yang namanya sabar itu tidak ada batasannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Hanya saja pahala bagi orang yang bersabar itu apa? Tanpa ada batasan. Semakin seorang kuat kesabarannya, semakin besar pahalanya.
Tapi lanjutkan. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah. Surah apa ini? Dan sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang beribadah kepada Rabbmu di waktu pagi dan petang hari, yang mana mereka itu menginginkan wajah Allah. Ada yang menarik terkait tafsir ini. Apa tadi ayatnya? Sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang beribadah kepada Rabbnya di pagi dan petang hari, yang mana mereka itu menginginkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka ikhlas dalam beramal. Nah, ditafsirkan oleh ulama bahwasanya bersabarlah atau sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang beribadah kepada Allah. Maksudnya apa? Beribadah dengan cara menuntut ilmu. Ini salah satu tafsirannya. Qala Ibnu Abi Katsir fi tafsir hadhihi al-ayah dia majlis fikih. Maksudnya apa? Bersabarlah kalian di majelis fikih, majelis ilmu. Majelis ilmu perlu kesabaran tidak? Kemudian perhatikan, tidak ngantuk, tidak ngobrol. Ini perlu kesabaran tidak? Mendengarkan dengan baik, perlu kesabaran. Oleh karena pada salah satu penafsiran ayat ini, sabarkanlah dirimu bersama orang yang beribadah kepada Rabbmu. Katanya apa? Beribadah di majelis ilmu, sabar. Dan insya Allah Ta'ala ketika misalkan kalian suatu saat nanti misalkan ada salah seorang dari kalian, kemudian misalkan menjadi dai, dan ketika kalian misalkan menjadi pendengar yang baik, maka insya Allah nanti ketika kalian menyampaikan, maka yang mendengarkan akan mendengarkan dengan baik. Seperti itu masalah. Tapi terkadang misalkan kita sudah urusan ketika menuntut ilmu, kita diam, tapi ternyata ketika kita menyampaikan ilmu ada yang tidak diam. Kenapa bisa seperti itu? Ujian, sabar. Asbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Paham itu? Baik. Walan yuhassila ahadul ilma illa bisabri. Tulis bahasa Arabnya. Lan. Ini huruf apa? Huruf nafi atau huruf nahi atau huruf apa? Ya, huruf nasab, tapi apa? Berfungsi apa? Penafian. Lan yuhassila ahadun al-ilma illa bisabri. Lan yuhassila ahadun al-ilma illa bisabri. Ada yang tahu artinya? Ahadunnya? Nah, salah seorang dari kalian tidak mungkin tidak mungkin mendapatkan ilmu kecuali harus dengan sabar. Mustahil seorang yang tidak sabar mendapatkan ilmu. Apalagi kalian di sini asrama misalnya, perlu kesabaran ekstra dengan orang yang PP. Betul tidak? Betul. Pagi-pagi lagi ngantuk-ngantuknya ngelapor, Allah Ustaz. Khusyuk, lagi pagi-pagi itu memang khusyuk mengantuk. Saya khusyuknya apa? Tidur. Ini perlu kesabaran tidak? Begitupun misalkan di asrama itu pegang HP tidak? Tidak. Kalau PP perlu kesabaran tidak untuk tidak pegang HP? Tapi ingat supaya kalian bisa mampu bersabar, ingat surah Al-Baqarah. Baik itu. Kalau akhwat perlu kesabaran tidak? Udah pada sabar Ustaz? Insyaallah. Baik, kalau itu. Qala Yahya Ibnu Abi Katsir, berkata Yahya Ibnu Abi Katsir rahimahullah ta'ala, apa perkataannya? Perkataan Yahya Ibnu Abi Katsir,
La yustata'ul ilmu birahatil jism. Ada yang bisa artikan? La yustata'ul ilmu birahatil jism. Kuat, ada yang bisa artikan tidak? La yustata'ul ilmu birahatil jism. Birahatil badan. Sama saja. Apa artinya? Nah, seperti. Tapi ada yang sudah kuat. Terus. Tidak akan mendapatkan ilmu kecuali atau tidak akan mendapatkan ilmu orang yang badannya itu adalah TKW. Nah, satu ilmu itu tidak bisa didapatkan birohatil jism, dengan badan yang banyak baru belajar 30 menit istirahat. Istirahatnya berapa? 1 jam. Kemudian belajar lagi 15 menit istirahat lagi, tidak akan mendapatkan ilmu. Nah, orang yang mendapatkan ilmu atau akan mendapatkan itu orang yang dia meninggalkan banyak istirahat. Bukan berarti meninggalkan istirahat, tapi meninggalkan banyak istirahat. Ada yang mengatakan katanya itu apa teori? Minimal sehari tidur 8 jam. Betul atau tidak? Kebanyakan 8 jam. Karena kalau kira-kira 8 jam coba dari jam berapa? 8 sampai 20. Kita jadwal 8 jam 10 ya. 10 itu sudah sedang 6 jam. Sudah. Karena coba misalkan kita kalau sehari 8 jam istirahat, berarti akan kita mengalokasikan waktu sepertiga kita untuk istirahat. Betul tidak? Karena sehari berapa jam? 1 jam. Berarti kalau 8 jam sehari tidur berapa? 1/. Makan berapa kali sehari? 3 atau 4 kali? 3. 1 kali 1 jam misalkan. 8 tambah 3? Hah? 11. 11. Kemudian main. Main berapa jam? 2 jam contoh misalkan. 11 tambah 2 jam? Ya. Sisanya berapa tadi? 11. Apalagi? Ngobrol kesana kesini. Kemudian cekik. Sebagainya habis sudah waktu. Belum lagi apa? Kita itu dulu waktu kecil nafsu ibadah tidak? Nafsu ibadah tidak? Tidak. Bahkan sampai apa mungkin umur 10 tahun kita belum balik misalnya. Jadi coba kita bayangkan umur kita 20 tahun misalnya. Umur antum ya, tidak 20 tahun. Umur antum misalkan 20 tahun. Terpotong waktu 10 tahun atau masa sebelum balik. Ini ada beban taklif tidak? Artinya dia ada mendapat enggak kan? Kemudian dari waktu 10 tahun tersebut dipotong untuk makan 8 jam. Berarti 10 bagi 3 berapa? Kurang lebih 3 tahun ya. 3 tahun dipotong untuk makan. Berarti sisa berapa tahun dari 10? 7. 7 itu dipakai untuk apa lagi? Makan misalkan. Kalau dialokasikan kurang lebih misalkan 2 tahun. Cuma 5 tahun kalian itu ibadah. Begitu kenapa ibadah dari 5 tahun itu apa? Cuma paling berapa jam. Jadi ibadah kita cuma sebentar, cuma sedikit. Nah, jangan sampai apa waktu yang sedikit kita itu apa? Tidak digunakan untuk ibadah dalam hal ini, apa tidak digunakan untuk belajar, untuk ini. Oleh karena itu betul, tidak akan mendapatkan ilmu orang yang banyak istirahat. Silakan lanjut dulu. Orang tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mana yang tanya? Sebutkan perkataan Yahya bin Abi Katsir. Siapa yang duluan? Antum, silakan kawan. Hmm. Baik, akhwat terjimi, terjemahkan. Yang bisa?
Atau sebutkan perkataan yang Nabi Katsir yang bahasa Indonesianya gitu apa? Hmm. Tidak akan mendapatkan ilmu. La yustata'u ilmu bi rahmatil jism, itu yang betul. Tidak, ilmu itu tidak akan didapatkan dengan badan yang berlehat. Tapi nggak apa-apa, dapat insya Allah bagus. Buku insya Allah. Dibaca tapi bukunya ya. Insya Allah dua orang tadi, Dimas sama Muhammad, dan sama tadi yang terakhir jawab sama yang tadi anak jawab apa? Tanya. Dua insya Allah. Allah alam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita pelajari itu membuahkan ilmu yang bermanfaat, membuahkan apa hasil di dunia dan di akhirat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.